Baik, para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Menjawab pagi ini, dan kita akan menyampaikan kisah dari kenapa kemudian Islam pertama sekali hadir di Mekah, ya, melalui sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Fadilatul Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama kitabnya adalah Ar-Rahiqul Makhtum, halaman 51. Jadi pada awalnya kita sudah baca satu bait, diceritakan di sini bahwa mayoritas penduduk Arab itu beragama Nabi Ibrahim, ya. Jadi Nabi Ibrahim yang menempatkan anak beliau di Arab saat itu di Mekah. Lalu anak beliau ini ketika sudah dewasa menikahi seorang perempuan dari wilayah Jazirah Arab sebelah selatan, yaitu daerah Yaman, dari suku Himyar, ya, yaitu seorang, saya tidak juga ingat siapa namanya, pokoknya dari wilayah Himyar, ya, suku Himyar di wilayah Yaman sebelah selatan dari Jazirah Arab. Kemudian di Mekah itu berkembanglah anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya, yang kemudian mereka seluruhnya beragama tauhid, ya. Mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah, ya, melaksanakan syiar-syiar agama Allah. Nah, di sini disebutkan dalam bait berikutnya, fakanu ya'budunallaha wa yuwahhidunahu wa yaltazimuna bi sya'airi dinihi al-hanif hatta tala 'alaihimul amadu wa nasaw hadhan mimma dzukiru bih. Jadi para penduduk Mekah keturunan Nabi Ismail alaihissalam tadi, mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah, ya, berkomitmen terhadap syariat agama Allah yang hanif, yang lurus, ya, sehingga ketika berlalu waktu yang begitu lama, mereka melupakan peringatan yang Allah sampaikan kepada mereka. Illa annahum baqiya fihim at-tauhid wa iddatu sya'airi min hadzal din, ya, melainkan bahwa mereka tersisa pada mereka tauhid, ya, dan sejumlah syiar-syiar dari agama ini. Hatta jaa Amr bin Luhai Ra'isul Khuza'ah, sehingga datang kepada mereka, ya, seorang yang bernama Amr bin Luhai, penduduk Khuza'ah, Ra'isul Khuza'ah, pemimpin Khuza'ah. Wa kana qad nasha'a ala amrin 'azim minal ma'ruf was sadaqah wal hirs ala umurid din. Amr bin Luhai ini muncul, ya, sebagai seorang yang sangat baik, ya. Beliau melakukan banyak kebaikan, beliau rajin bersedekah, beliau ini juga sangat perhatian terhadap persoalan-persoalan agama. Fa ahabbahun nas wa danau lahu, ya. Maka masyarakat pun mencintainya dan mendekatinya. Zannan minhum annahu min akabiril ulama wa afadilil awliya, ya. Mereka menganggap bahwasanya Amr bin Luhai ini termasuk ulama besar dan wali yang utama. Thumma innahu safara ila Syam fara'ahum ya'buduna al-awthan, ya. Kemudian Amr bin Luhai ini, tokoh agama ini, ya, bepergian ke Syam. Nah, kita sebut tadi bahwa Syam itu adalah satu wilayah di sebelah utara Jazirah Arab, ya, setelah Irak dan Yordania, berdekatan dengan Irak dan Yordania, wilayah Syam. Yang saat ini Syam itu sudah terbagi kepada beberapa negara, yaitu Lebanon, Syria, dan Palestina. Jadi Amr bin Luhai itu datang ke Syam. Fara'ahum ya'buduna al-awthan, ya. Beliau melihat penduduk Syam itu menyembah berhala. Padahal dulunya Syam ini adalah negeri yang sangat mulia sekali, ya. Sangat mulia negeri Syam. Bahkan didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW juga, ya. Tapi kemudian penduduknya menyembah berhala. Fastahsana zalika wa zannahu haqqa. Maka Amr bin Luhai menganggap perbuatan menyembah berhala itu perbuatan baik, ya. Wa dhannahu haqqa, dan ia menganggap itu hak, benar. Kenapa dia menganggap benar? Li anna Syama mahallur rusuli wal kutub. Karena Syam itu adalah tempat diutusnya Rasul dan kitab-kitab Allah. Nah, jadi ini adalah alasan Amr bin Luhai menganggap perbuatan orang-orang Syam yang menyembah berhala itu sebagai perbuatan baik, perbuatan yang hak, perbuatan yang benar, adalah karena Syam itu adalah tempat diutusnya nabi-nabi dan diturunkannya kitab. Jadi tidak, orang Syam tak mungkin sesat, ya. Itu menurut anggapan dari Amr bin Luhai.
Faqadima ma'ahu bihubal wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah wa da'a ahla Makkah ila syirki billahi fa'ajabuh. Lalu Amr bin Luhai ini membawa satu berhala besar dari wilayah Syam ini ke Mekah dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Wada'a ahla Makkah ila syirki billahi fa'ajabuh. Lalu dia mengajak masyarakat Mekah untuk menyekutukan Allah, ya. Lalu mereka pun menyambut ajakan itu. Thumma lam yalbas ahlul Hijaz an tabi'u ahla Makkah li'annahum ulatul baiti wa ahlul hurum. Kemudian ketika masyarakat Mekah sudah menyembah berhala, sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk Hijaz pun kemudian mengikuti penduduk Mekah. Kenapa mengikuti penduduk Mekah? Karena penduduk Mekah itu adalah ulatul baiti wa ahlul hurum, karena mereka adalah penjaga Baitullah. Jadi kalau penjaga Baitullah yang sudah menyembah berhala, maka mereka pun ikut menyembah berhala. Nah, ini dia para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, awal munculnya penyembahan berhala di Jazirah Arab. Jazirah Arab ketika awalnya, ketika didatangi oleh Nabi Ibrahim AS, itu belum ada seorang pun yang tinggal di daerah Jazirah Arab itu. Ketika beliau datang ke Mekah, tidak ada seorang manusia pun yang tinggal di kota Mekah. Ya. Maka orang pertama sekali yang menempati kota Mekah adalah anak beliau dan istri beliau, yaitu Siti Hajar dan anak beliau Nabi Ismail alaihissalam. Nah, seperti yang kita ceritakan tadi, bahwa melalui keturunan Nabi Ismail inilah, ya, hasil perkawinan beliau dengan salah seorang dari suku Himyar di Yaman, maka orang Mekah pun kemudian keturunan Nabi Ismail ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya baru mereka menyembah berhala adalah ketika ada seorang tokoh agama yang menyampaikan ajaran penyembahan berhala itu berasal dari daerah Syam, seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus ke kota Mekah, maka jumlah berhalanya sudah 360 tahun. 360 buah berhala, 360 buah berhala. Ya. Jadi saat Nabi kita Muhammad SAW diutus ke kota Mekah, ya, di usia beliau 40 tahun, ya, di Gua Hira. Pertama beliau menerima wahyu, dan seterusnya, itu beliau menemukan bahwa di Ka'bah, ya, itu sudah dipenuhi berhala-berhala. Jumlah berhalanya malah sampai 360 buah. Sebelumnya masih satu, ketika dibawa oleh tokoh agama pertama sekali ke Ka'bah, dimasukkan ke dalam Ka'bah itu baru satu berhala, itu berhala Hubal. Tapi kemudian berkembanglah nama-nama berhala yang lain, ya, yang ditempatkan oleh penduduk Mekah di Ka'bah, sampai jumlahnya seperti yang kita sebut tadi. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita kemudian menyampaikan ajaran Islam ini dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan cara penyampaiannya juga berbeda-beda, ya, menurut kondisi orang-orang yang menjadi pendengar dakwah beliau. Misalnya kalau untuk orang-orang tua itu beliau menyampaikan Islam itu dengan qaulan karima, ya, perkataan yang mulia, ya. Ketika mendakwahi orang tua itu bahasa yang digunakannya adalah qaulan karima, perkataan yang mulia. Kepada orang-orang yang muda itu qaulan ma'rufa, ya, perkataan yang baik. Kemudian kepada orang-orang yang kasar itu justru yang diarahkan kepada Nabi adalah untuk menyampaikan qaulan layyina, perkataan yang lembut, ya. Nah, ini bagaimana Islam sehingga mudah diikuti, mudah dianut oleh masyarakat. Kepada orang-orang yang tidak senang kepada Islam, ya, itu qaulan baligha, ya. Ada orang-orang yang munafik, ya, yang secara zahir dia menyatakan Islam tapi kemudian di hatinya menolak Islam, itu cara penyampaiannya adalah qaulan baligha, ya. Kemudian kalau menyampaikan fakta-fakta dan data-data, ya, itu ada ungkapan yang lain, misalnya qaulan sadida, perkataan yang benar. Jadi fakta dan data itu memang harus benar, ya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk menyampaikannya qaulan sadida, ya, perkataan yang benar. Tidak boleh ada hoax, ya.
Ya, termasuk ketika kita menceritakan sejarah itu kita harus benar-benar kita dapat informasinya dari sumber-sumber yang terpercaya, ya, tidak boleh asal-asalan. Kemudian ada juga qaulan maisura, ya, perkataan yang pantas, ya. Itu kepada orang-orang yang kita anggap musuh, ya. Mungkin kita menganggap itu musuh, ya, maka ada perkataan yang pantas. Misal katakan saja misalnya kepada orang yang berbeda agama, ya, maka ungkapan kepada mereka adalah qaulan maisura, ya, perkataan pantas. Ya, tidak cukup misalnya kita menyampaikan kebenaran kepada mereka, tapi kita juga menggunakan dalam penyampaian kebenaran itulah perkataan yang pantas. Jangan sampai perkataan kita sampaikan itu melukai hati orang-orang yang berbeda agama. Karena dalam Islam ini ada 4 hal yang sangat dijunjung tinggi, ya. Yang pertama tauhid, yang kedua adalah takwa, yang ketiga persatuan, yang keempat toleransi. Jadi ada 4 hal ini yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Tauhid, yang kedua takwa, yang ketiga persatuan, yang keempat toleransi. Tauhid itu tentu saja dakwah kepada sasaran dakwah kita mengajak mereka untuk bertauhid. Setelah bertauhid kemudian mereka bertakwa, lalu kemudian sesama orang yang bertauhid dan bertakwa itu harus bersatu meskipun berbeda pemahaman, berbeda mazhab, ya. Ya, itu jangan sampai berpecah belah, ya. Harus bersatu. Misalnya kalau soal qunut, nah ini soal klasik yang sampai gara-gara itu kemudian umat Islam berpecah lagi. Alhamdulillah kita tidak lagi berpecah gara-gara soalan kecil itu, ya, soal qunut, soal tarawih 8-20 dan seterusnya. Kita tidak mempersoalkan itu lagi, alhamdulillah. Kemudian toleransi. Nah, toleransi ini kepada yang seagama atau yang berbeda agama. Nah, misalnya yang tidak seagama, ya, kepada orang-orang non-muslim itu banyak sejarah yang bisa kita temukan bagaimana Nabi, bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang memperlakukan orang-orang non-muslim. Ya, bahkan kalau Umar bin Khattab ketika beliau mendatangi negeri Syam, ya, ketika beliau berhasil menaklukkan kota Baitul Maqdis, ya, satu wilayah di kota itu misalnya Yerusalem, itu Umar bin Khattab, ya, tidak bersedia untuk salat di gereja karena beliau khawatir setelah beliau salat di gereja maka kaum muslimin akan merobohkan gereja itu dan membangun masjid di situ. Nah, bagaimana beliau menginginkan bahwa kehadiran beliau itu jangan sampai membuat gereja, tempat ibadah agama lain itu rusak, ya, hancur. Maka ketika pendeta Nasrani saat itu mempersilahkan beliau untuk sholat di gereja, ketika sudah tiba waktu sholat, maka beliau mengatakan, saya sholat di luar saja. Saya khawatir kalau saya sholat di gereja ini, nanti kaum muslimin yang datang ke sini, lalu mereka merobohkan gereja ini dan membangun masjid di sini. Ya, mereka kemudian mengatakan ini masjid yang pertama sekali sholat Umar di situ. Nah, para pemirsa yang Allah, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan sangat singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.